Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita coba bikin materi baru ya. Jadi terkait dengan upload file. Oke, teman-teman mungkin beberapa sudah mempelajari ya. Jadi input, update, delete maupun koneksi database dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, di materi kali ini kita coba belajar bagaimana sih cara bikin upload file dan menyimpannya di database. Oke, sebelumnya saya tekankan dulu untuk upload file di PHP yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ketika upload yang disimpan di database itu adalah URL-nya saja atau mungkin nama filenya saja. Kemudian filenya ini yang kita upload ke server. Jadi filenya kita upload di server, terus kemudian yang disimpan di database adalah URL filenya atau path filenya atau nama filenya. Jadi seperti itu. Jadi bukan filenya yang disimpan di database, tapi path atau nama filenya yang kita simpan di database. Namun file yang kita upload ini nantinya akan kita simpan di server kita. Dalam hal ini yang kita gunakan servernya adalah pakai miliknya localhost ya, karena kita bermain secara lokal seperti itu. Terus kemudian untuk cara upload file, jadi teman-teman bisa belajar di tutorialnya di Witri School banyak, atau di beberapa blog juga banyak. Cuman agar lebih mudahnya kita coba aja nanti langsung bikin sendiri untuk upload filenya. Jadi kita bikin versi kita sendiri. Oke, tapi tetap kita ambil beberapa referensi. Salah satunya kita ambil dari Witri School seperti itu. Oke, untuk file ya, untuk upload file, jadi pastikan konfigurasi di php.ini-nya untuk file uploadnya dia sudah on. Kemudian di bagian formnya nanti jangan lupa metodenya, walaupun kita pakai metode post ya, jangan lupa tetap ditambahkan ini type multipart form data. Nah, apabila tidak ada script ini, kita tidak bisa melakukan upload file seperti itu. Jadi yang script HTML yang diwajibkan untuk upload file adalah type untuk multipart form data seperti itu. Terus untuk inputnya kita gunakan input, biasanya untuk input berupa teks kita gunakan teks, password untuk password, tapi untuk file kita gunakan input type-nya adalah file. Name-nya nanti sesuai atau terserah kita seperti itu. Terus kemudian untuk cara bikinnya gimana, jadi di bagian upload itu kita pilih target direktorinya di mana, terus kemudian target filenya, kemudian kita juga bisa bikin file type-nya. Kita bisa batasi, yang kita wajib upload itu file dengan ekstensi atau tipe apa, itu bisa kita batasi. Jadi nggak harus semua file bisa kita upload. Itu istilahnya menghindari apabila orang luar itu mengupload file yang tidak kita syaratkan. Contoh, kita mensyaratkan upload file PDF atau image, tapi orang luar dia bisa upload PHP. Nah, file dengan ekstensi PHP, nah itu yang bisa kita istilahnya membahayakan sistem, karena file PHP itu kan dia termasuk file sistem. Jadi ketika diupload di server, dia juga bisa merubah struktur atau jalannya sistem seperti itu. Itu salah satu metode hacking yang sederhana, itu bisa dilakukan dengan mengupload file
PHP atau JavaScript ke dalam inputan. Itu nanti yang bisa merubah tampilan sistem kita seperti itu. Itu yang bahaya. Jadi alangkah baiknya untuk upload file ini kita batasi file apa aja yang bisa kita upload. Seperti itu. Oke, jadi biar lebih mudah kita langsung coba aja untuk bikin uploadan file. Oke, kita mulai. Jadi langkah pertama kita bikin tabel untuk nyimpan materi kita hari ini. Jadi untuk menyimpan file uploadnya kita bikin tabel baru. Contoh kita bikin tabel namanya, contohnya adalah ebook atau apa ya, ebook ini ya, ID ebook. Jadi contoh kita bikin ebook, tabel ebook untuk ngisi materi, itu aja contoh saja. Nah, terus kemudian ID ebook, kemudian nama ebooknya, kemudian setelah nama ebook kita tambahkan URL ebook. Oke, ini kita kasih varchar ini anggap aja 50, bukan nama ya, judul aja ya, judul. Kita kasih 200 soalnya apabila panjang ya, jadi sekalian kita kasih waktu ditambahkan, kasih date time nih. Oke, kita udah bikin, kita save. Nah, kita udah punya ini, ID ebook, judul ebook, URL ebook, sama waktu yang ditambahkan. Oke, langsung kita coba bikin. Di project yang kita bikin sebelumnya, kita udah bikin koneksi input, update, delete, dan login ya. Jadi kita tinggal tambahkan baru aja, new file. Kita simpan dulu aja ekstensinya. Pokoknya new filenya kita kasih nama ebook.php. Gini ya. Kita kasih HTML gini. Oke, setelah sudah kita coba nambahkan title-nya ya. Title-nya pamannya ebook ini. Ebook. Terus kita bikin sama ya, contoh bikin sama yang lain aja, kita kasih header. Contoh ini aja, ebook bank materi ya, ebook perkuliahan ini aja. Oke, setelah kita bikin kayak gini, kita coba akses ya, bisa enggaknya ebook.php. Oke, kayak gini, tinggal kita bikin inputannya, judul, URL, sama waktu. Waktunya nggak usah diinputkan karena kita nanti bikin waktunya otomatis ketika kita input. Jadi seperti ini, kita tinggal nambahkan gini, terus tambah bentuk tabel aja biar mudah. Yang pertama judul, label ya, judul,
Ini kita bentuk bikin input tipe teks dulu. Teks name-nya judul atau JDL gini aja contoh. Nah, coba cek. Nah, judul, kemudian oh ya, jangan lupa dikasih form ya. Form. Kita udah kasih form. Metodenya post. Actionnya kita bikin langsung di file ini aja. Actionnya kosong, kemudian type multipart garing form strip data. Nah, ini yang perlu ditambahkan ketika kita bikin form atau input yang dia melibatkan upload file seperti itu. Kemudian kita bikin judul, kemudian file ebook. Ini type-nya file, ebooknya kita ganti eb gini aja contoh. Terus kemudian kita kasih lagi, ini kita kosongi untuk button. Type-nya submit, name-nya umpamanya kita kasih nama input. Oke, kita kasih submit ini. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, kayak gini. Judul file ebook. Oke. Kita udah bikin kayak gini. Jadi kalau kita klik browse gini, nanti langsung mengarah ke sini. Ke muncul kotak dialog biasa kayak kita upload file biasanya. Seperti itu. Oke, terus kemudian kita coba proses. Jadi metodenya post udah, jadi sesuai dengan ini ya, yang kita pelajari tadi, multiplatform data sudah ada. Kemudian kita bisa nambahkan ini. Jadi tetap kita pakai isetpost ya, isetpost. Jadi terus untuk upload itu bisa pakai ini, file axis, file tab. Nah, untuk uploadnya bisa kita tambahkan kayak gini, move uploaded file, nama filenya apa, seperti ini. Ini untuk ngupload file ke server, terus kemudian oh ya, yang perlu kita pelajari juga, kita harus bikin folder dulu untuk uploadnya. Jadi kita bikin folder dulu di project kita, di sam htdocs, terus nama foldernya apa, sam htdocs. Kita udah bikin koneksi PHP ini. Nah, kita bikin folder baru namanya bikin folder baru. Contoh foldernya adalah ebook gini aja. Nah, jadi nanti hasil uploadnya akan kita taruh di ebook sini, jadi supaya istilahnya dia rapi ya untuk
pengaturan direktori, pemberkasannya kita bisa rapi. Jadi kita bikin folder sendiri untuk ebook, jangan taruh di luar bareng file PHP karena nanti kita nyarinya bingung dan sifatnya jadi nggak rapi seperti itu. Terus nah kemudian ya target directory ya, jadi target filenya apa. Terus yang perlu kalian ketahui, jadi untuk apa itu yang kita upload adalah untuk TMP name-nya. Jadi ketika kita bisa upload, kita sudah bisa insert, yang kita upload adalah TMP name-nya yang ini ya. Jadi contoh kita bikin sendiri kayak gini, perkuliahan, kita bikin gini PHP ya. Oke, jangan lupa kita panggil koneksi database-nya con.php kalau nggak salah. .php ini. con.php, kemudian kita bikin input iset post, kemudian kita kasih nama buttonnya input. Jadi apabila button di input, apa yang terjadi kayak gini. Nah kemudian sama kita ambil postnya, namanya judul sama dengan post JDL ini ya. Kemudian nah file ebook itu bisa kita ambil kayak gini, terus kita bikin dir direktorinya, kita kasih nama gini ebook slice ya. Jadi ini direktori ini kemana akan kita upload, berhubung kita bikin ebook di sini, file kita ada di sini ya, file kita ada di ebook.php, berarti direktorinya kita simpan di ebook sini. Nah jadi tinggal kita tambahkan ebook slice ini, menandakan kita akan menaruh hasil uploadannya di dalam folder ebook seperti itu. Terus setelah itu ebook selesai, kemudian kita sebenarnya bisa langsung insert sih, tapi kita coba nambahkan dulu ya, nambahkan script upload dulu. Jadi biasanya kita kasih query, namanya query inputnya dulu, MySQL query ini, kita panggil folder untuk koneksi, bukan folder ya, file untuk koneksinya di con. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan video sebelumnya, file koneksinya kita panggil, kemudian kita kasih insert into kemudian kita kasih nama tabelnya ebook, kemudian values. Nah nama tabelnya ebook ya, values URL ebook. Oke, valuesnya kita kasih judul. Oh ya, auto increment-nya kita kosongi, judul, kemudian nah ini kita kosongi dulu untuk sambil nanti saya jelaskan. Nah ini kita kasih sysdate itu untuk mengambil waktu sekarang untuk ngisi field waktu ditambahkannya gitu. Jadi ini insert into ebook, values, auto increment-nya kosong, judul, kemudian file path-nya apa, sysdate untuk cek waktu yang ditambahkan seperti itu. Terus kemudian nah yang perlu kita pelajari selanjutnya adalah bagaimana sih kita nyimpen insertnya ya, Jadi
name-nya itu bisa kita kasih name gini. Jadi ketika kita ngupload file, kita bisa mendapatkan name-nya. Berhubung nama filenya nama inputnya adalah eb, jadi kita bisa nambahkan kayak gini. Nama file sama dengan kayak gini, dural files. Kemudian kita kasih namanya di uploadnya adalah eb ya, eb kemudian ini kemudian di sini array keduanya adalah name gini. Jadi kalau kita ini, saya matikan dulu ya. Kalau kita pengen ngecek nama file yang kita tampilkan, kita coba aja echo nama filenya, nama file gini. Jadi kita coba, umpamanya judulnya tes, kita nyoba filenya, contoh nih rpl3ppt ini ya, kita submit, nanti keluar gini, nama filenya adalah ini, rpl3.ppt. kita coba beda lagi, umpamanya absensi dosen. Nah, dia akan muncul nama filenya ini, jadi nama file yang kita upload, seperti itu. Oke, jadi jelas. Terus untuk bikin URL-nya kita bisa kombinasikan keduanya. Jadi umpamanya path ini URL sama dengan ya, itu kombinasi antara dir dan nama file seperti ini. Oke, kemudian dir nama file. Oke, jadi ada beberapa cara ya. Contohnya ini untuk ngambil nama file biasanya ada beberapa literatur yang harus pakai bisname gini ya. Tapi sebenarnya nggak masalah sih pakai bisname atau enggak. Tapi alangkah baiknya, karena beberapa versi PHP kan berbeda-beda. Takutnya kita pakai bisname atau enggak itu hasilnya yang dikeluarkan beda. Tapi alangkah baiknya teman-teman pakai bisname ini untuk mendapatkan nama aslinya dari file yang kita pilih untuk kita upload, seperti itu. Oke, terus kemudian selain itu, jadi kita juga bisa mendapatkan size-nya ya, namanya ukuran file itu dari sini. Ini kita copy. Nah, di name-nya kita kasih size. Jadi ketika kita echo, kita coba cari tahu ukurannya berapa. Contoh, kita coba absensi ini 10 KB. Nah, dia ukurannya adalah dalam bentuk byte. Jadi kalau 10 kilobyte jadi ukurannya tadi sekitar 10 kilobyte, ketika kita konversi ke byte adalah 10.233, seperti itu. Kita coba file lain yang 250 rpl ini, kita submit. Nah, jadi ukuran sebenarnya adalah 255.488 byte, walaupun di sini dia ditulis hanya 250 KB. Atau kita coba template 102 ini. Nah, jadi sebenarnya ukurannya segini, seperti itu. Jadi nanti kita di upload ini bisa membatasi ukuran file. Ukuran file bisa kita batasi, kemudian terus ukuran file dan tipe file yang kita upload bisa kita batasi, seperti itu. Terus kemudian untuk melihat tipe file, tab filenya yang kita bisa pakai ini, ya, pakai ini, kita copy aja ya. Nah kita kasih tipe gini ya. Nah, path info extension target filenya kita ganti dengan
nama file. Nama file seperti ini. Nama file. Oke. Ini kita ganti echo tipe. Oke. Kita udah bisa mengambil nama file, ukuran, tinggal kita coba caranya ngambil tipe itu seperti apa, tipe file. Jadi contohnya kita kasih tes. Nah, kita coba yang XLSX. Nah, tipenya adalah XLSX. Kemudian kita ganti yang docx, dia akan tipenya juga ekstensinya adalah docx. Kemudian ppt, dia ekstensinya juga ppt. Kemudian kita coba yang image png, dia akan berupa png seperti itu. Oke, jadi kita bisa membatasi filenya, tipenya apa, ukurannya apa, itu bisa kita tambahkan di sini seperti itu. Terus, nah kita coba echo-nya kita hapus saja. Oke, jadi perlu kalian ketahui untuk bisa upload kita bisa nambahkan script ini. Nah, move uploaded file yang ini, script ini. Script ini ya. Jadi ini yang bisa kita tambahkan untuk upload file seperti itu. Jadi kita coba upload kayak ini. Jadi ketika kita sudah berhasil upload, baru kita insert ya. Baru kita insert. Nah, jadi ini nama input filenya ya. Kita pakai nama kita eb yang sudah kita bikin. Ini sebenarnya petiknya 1 juga nggak masalah. 1 terus. Nah, yang apa itu yang kita simpan di sini bukan yang kita upload di sini bukan name-nya, tapi adalah temporary name. Jadi yang kita upload temporary name, target filenya sesuai nama variabel kita adalah URL ya, sesuai ini tmp name, karena yang kita simpan di memori ketika proses upload itu bukan name-nya tapi temporary name. Jadi yang diupload nanti ke server adalah tmp name-nya. Jadi istilahnya kita memindahkan file ke dari memori kita ke server seperti itu. Servernya udah kita sediakan di sini, di ebook sini. Jadi contoh, nah judul, terus kemudian ininya kita isi dengan URL seperti ini. URL karena nanti lokasinya kita taruh sini. Kita coba ya, if query ini ya, echo berhasil upload, else echo gagal. Oh ya, ini berhasil input, gini aja contoh. Nah, yang kalau filenya ini gagal kita upload, kita kasih else echo gagal upload, ini aja. Seperti ini. Oke, kita coba. Jadi kita pindahkan filenya. Contoh, kita ekstensinya belum kita batasi, file size-nya kita belum kita batasi. Kita coba dulu. Oke, judul. Dulu kita kasih tes. Terus kita ambil ini RPL ppt3, kita submit. Nah, berhasil input ya. Berarti filenya kita berhasil upload sama isinya berhasil kita tambahkan.
Nah ini ebook, judul ebook, URL ebooknya ini ebook RPL3, waktu ditambahkannya ini. Terus kita coba di ebook ini, dia sudah ada file ini gitu. Jadi cara uploadnya tadi kan dari kosong, dia ada isinya. Terus kita coba upload lain, namanya absen. Ini kita kasih absensi dosen yang ini, kita submit. Nah, di sini kita cek ada waktu tambahkannya, ada sesuai sysdate-nya. Di sini juga nambah absensi dosen seperti itu. Oke, jadi kita asumsikan upload file kita udah berhasil, tinggal kita tambahkan istilahnya batasan-batasan, apakah maksimal filenya berapa, kayak gitu bisa kita kasih batasan. Jadi kalau lebih dari itu nggak bisa upload seperti itu, atau kita kasih ekstensinya hanya bisa upload apa aja kayak gitu. Oke, terus kita coba nambahkan file ya. Jadi untuk yang kita tambahkan, contoh if gini. Nah, jadi ukurannya kita batasi dulu. Oh, bukan ukuran ya, tipenya dulu. If tipe, kita kasih tipenya PNG ya, PNG. Jadi kalau dia bukan PNG nggak bisa. Seperti ini. Jadi else if tipenya bukan PNG, else kita kasih echo maaf file dengan ekstensi tersebut. Ekstensi. Nah, dengan ekstensi apa? Kita tambahkan di sini ekstensinya, kita ambil dari tipe ini, tidak diizinkan di sistem ini, seperti itu contoh. Terima kasih. Oke, jadi ini kasih sama dengan PNG ya. Jadi kalau sama dengan PNG dia diupload, kalau tidak sama dengan PNG berarti dia tidak diizinkan di sistem. Contoh, kita coba aja nama filenya, cek ini, terus kita coba contoh, kita mau upload PPT, kita submit. Nah, jadi maaf, file dengan ekstensi PPT tidak diizinkan di sistem ini, terima kasih. Tapi kalau kita contoh, kita pakai lain, XLSX, kita submit, tidak diizinkan XLSX nya. Kemudian kita kasih contoh lagi, baru kita kasih PPT, PNG ya. Jadi Oracle ini kita upload ini filenya PNG, kita submit. Nah, baru dia mau masuk, karena kita udah batasi yang bisa upload, dia cuma yang PNG aja. Nah, ini sudah PNG. Terus di sini hasil uploadannya sudah ada yang kita upload tadi, seperti itu. Oke, terus kita batasi lagi semuanya kita batasi lagi if. Nah, kita batasi ukuran lebih kecil sama dengan, kita batasi 500 KB. Nah, 500 KB. Jadi kalau lebih dari 500 KB dia nggak mau. PNG or ya, type sama dengan JPG,
harus or tipe sama dengan JPEG. Oke, jadi yang kita izinkan PNG, JPG sama JPEG. Ukurannya lebih kecil, maka jadi kalau lebih kecil dari 500 KB kita izinkan untuk diupload. Kalau enggak, maaf, kita echo aja. Maaf, ukuran file terlalu besar. Ukuran file terlalu besar. Nah, besar. Oke, maaf, ukuran file terlalu besar. Silahkan upload file dengan ukuran maksimal 500 KB seperti ini. Terima kasih. Oke, jadi kalau kita ngupload JPG atau file yang ukurannya 500 KB ke atas, dia nggak bisa. Kita coba aja. Oh, sorry, line 46 ya. Line 46 titik komanya kurang. Oke, nah kita coba ambil file dari pictures ya, view details. Nah, kita ambil namanya PNG ukuran 700. Kita coba. Seharusnya nggak bisa ya. Submit. Nah, maaf, ukuran file terlalu besar, silahkan upload maksimal 500 KB. Oke, kita coba lagi. JPG dengan ukuran di bawah 500 KB. JPG nih 264 seharusnya masih masuk ya. Kita coba submit. Nah, berhasil input. Kita cek di sini. Nah, sudah masuk karena dia ukurannya nggak sampai 500 KB seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa membatasi kayak gini. Terus cara nampilkannya gimana? Kita tinggal tampilkan aja sih sebenarnya. Kita kasih break gini. Kita kasih tabel ya. Kita kasih, sorry, ini kita hapus saja. TH tabel header ya, nomor, TH judul. Ya, sebenarnya judul ebook ini filenya PDF ya. Nanti teman-teman bisa nyoba sendiri dengan versi PDF-nya. Versi type PDF ini sebagai contoh aja. Kita coba versi JPG, JPEG, kemudian PNG aja yang bisa. Nanti bisa teman-teman ganti pakai PDF. Judul, nomor judul, kemudian file, TH ya. File seperti ini. Nomor judul file ya. Terus kemudian waktu penambahan ya. Nah, kita bisa tinggal tambahkan PHP-nya. Oke, ini aja. Query gini, kita panggil file koneksi, select bintang from ebook ya, nama tabelnya tadi. Kemudian kita kasih while f sama dengan mysql fetch array kayak gini.
kemudian kita masukkan key, tinggal kita tambahkan aja seperti ini. Oke, sebenarnya ini sama kayak tutorial menyampilkan ya. Jadi kalau yang masih baru ikut tutorial saya yang untuk upload file, langsung nyobanya upload file, silahkan dipelajari dulu yang untuk insert sama select ya, insert sama view ada di video saya sebelumnya. Seperti itu. Kita kasih i sama dengan 1 untuk penomoran aja. Di sini kita kasih i++. Ini kita kasih php echo f judul, kemudian ini kita kosongi dulu, terus ini kita tambahkan waktu ditambahkan, terus jangan lupa ini kita kasih echo i. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Oh, undefined index judul ebook seperti ini. Nah, biar jelas ya, kita kasih border 1 ini aja. Nah, 1 2 3 waktu. Oh sorry, ininya kurang ini. Nah, ini judulnya apa, filenya kita bisa tambahkan kayak gini ya. Berhubung ini gambar ya, jadi kita kasih image img, source-nya php echo f. Nah, sesuaikan dengan ini URL ebook, URL_ebook gini. Terus biar enggak terlalu lebar, kasih aja width sama dengan widthnya kasih aja berapa ya, 100 pixel mungkin. Coba aja, ini hasilnya kayak gini. Nah, ini berhubung 2 tadi dia kan bukan gambar ya, jadi kita hapus saja yang 2 ini, dia bukan gambar, delete. Jadi biar rapi ya, karena kita udah ngasih batasan tadi. Ini filenya ini cek 100 kurang besar ya, 200 mungkin. Ini oke. Kita bisa tambahkan baru, contohnya kita tambahkan tes gini, filenya kita kasih nih namanya, yang ukurannya di bawah 100 KB, di bawah 500, namanya bubble sort. Ini GIF capture, ini kita cari yang DDD, ini apa ya, contoh aja sih, karena dia PNG anggap aja bisa. Nah, ini bisa, ini filenya kita tambahkan lagi GH, namanya contoh aja, kita ganti lagi admin.jpg, masuk sebenarnya, tambahkan ini. Nah, nambah gini. Oke, jadi untuk update delete nya bisa dicoba sendiri karena tutorialnya sudah saya tambahkan atau saya kasih di video sebelumnya. Ini tutorial di sini hanya untuk upload file aja. Oke, jadi kita udah belajar lumayan dari sini. Kita cara uploadnya, kemudian membatasi upload size, kemudian membatasi upload tipenya, tipe filenya apa aja yang wajib kita upload, yang tidak boleh kita upload apa aja kita bisa batasi. Terus kita udah belajar cara menampilkannya juga. Seperti itu. Apabila teman-teman mau modif atau inovasi sendiri, silahkan. Yang penting saya sudah kasih
acuan dasarnya untuk upload file. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Jadi semoga bermanfaat ya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.